Halo Kopmania, sebelumnya kenalin nama aku Anita Nurlaila, biasa dipanggil Anita. Aku dari Subidang Humas dan Gerakan yang akan memandu jalannya podcast yang ada di YouTube Kopma GWK. Seperti yang kita ketahui, karena pandemi masih berlangsung dan juga perkuliahan dilaksanakan secara online, maka kami dari pengurus UKM Kopma Giri Jakarta saling berkolaborasi untuk memberikan informasi kepada anggota Koperasi Mahasiswa Giri Jakarta secara online melalui sosial media, diantaranya Instagram, Line, dan juga YouTube. Nah, jadi video kali ini merupakan podcast Kopma yang merupakan salah satu konten terbaru di YouTube Kopma Giri Jakarta dengan tujuan sebagai tempat atau wadah untuk saling bertukar informasi mengenai UKM Koperasi Mahasiswa Giri Jakarta. Nah, untuk pembukaan podcast pertama kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan Q&A dari anggota Koperasi Mahasiswa Giri Jakarta, bidang keuangan dan bidang kelembagaan dan keorganisasian. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai bersama Kak Naufal selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Keorganisasian dan juga Kak Famila selaku Kepala Bidang Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Naufal dan Kak Famila. Sore. Selamat sore juga. Gimana kabarnya Kak Naufal dan Kak Famila? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ya, di podcast kali ini kita akan membahas beberapa Q&A yang sudah dikumpulkan oleh bidang media. Oke, jadi pertanyaan yang pertama untuk subbidang keanggotaan dan keorganisasian. Hal apa sih yang dilakukan bidang keanggotaan dan keorganisasian dalam membangkitkan partisipasi anggota di masa pandemi? Gimana Kak Naufal? Ya, saya akan mencoba menjawab. Untuk membangkitkan partisipasi itu sebenarnya banyak caranya. Yang pertama itu dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti adanya kegiatan pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan, pelatihan desain, pelatihan apa itu studi koperasi dan lain-lain. Tapi mungkin agak sulit juga dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan online, partisipasi meskipun kita sudah mencoba memberikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya menarik, tapi terkadang partisipasinya masih sangat kurang. Tapi kami terus mencoba untuk selalu memberikan sesuatu yang mungkin bisa membuat anggota-anggota Kopma itu tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh bidang PKK sendiri. Begitu. Oke, lalu ada kendala yang dihadapi nggak sih Kak di masa pandemi saat ini? Yang jelas kendala yang dihadapi di masa pandemi saat ini yang paling terasa itu kendala mengenai komunikasi ya. Komunikasi antara anggota ke anggota, komunikasi antara pengurus ke pengurus. Jadi kalau misalkan kita akan melaksanakan kegiatan itu kalau keadaan seperti ini komunikasinya itu sulit. Jadi banyak miskom yang terjadi akibat keadaan yang seperti ini. Seperti maunya kita dari pengurus seperti ini, tapi nanti dari anggota tidak tersampaikan dengan baik. Jadi memang komunikasi di saat seperti ini itu sangat sulit terjalin dengan baik seperti itu. Oke, lalu solusi apa sih yang sudah dilaksanakan Kak Naufal sendiri? Untuk solusi ya kita diusahakan lebih banyak melakukan komunikasi dengan sama anggota, dengan pengurus juga. Terlebih pada anggota kita harus sering-sering menyapa atau memberikan sesuatu yang mungkin bisa kita bahas bersama seperti itu. Oke, dari bidang keanggotaan dan keorganisasian, mari kita beralih ke bidang keuangan. Halo Kak Famila.
Ya, Halo Kak, kalau untuk bidang keuangan sendiri bagaimana sih Kak caranya memanajemen pendapatan keuangan di Kopma? Sedangkan saat ini kan usaha Kopma agak menurun ya Kak ya? ya. Kalau kalau sekarang di masa pandemi ini, kita itu lebih mengontrol pengeluaran-pengeluaran Kopma. Terus kayak kalau ingin menambah pendapatan itu kita usahakan dengan berjualan online. Jadi kita memanfaatkan media-media online seperti Shopee, Instagram, dan lain-lainnya itu untuk media jualannya Kopma gitu sih. Oke, lalu ada kendala apa tidak ya Kak selama pandemi saat ini? Di bidang keuangan sih kendalanya di sini itu kayak kita harus stock of name itu kita kesusahan karena dari bidang keuangan sendiri itu kan stafnya itu jauh-jauh dari koperasi. Jadi itu membutuhkan waktu yang agak lama. Terus koordinasi di bidang kita itu juga susah karena di masa pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu langsung. Tuh. Ya, lalu solusi dari bidang keuangan sendiri seperti apa Kak? Solusinya kita menyempatkan untuk setiap bulan itu diadakan rapat, itu harus untuk agar kita tahu bagaimana solusinya, agar kita tahu masalah-masalah apa yang dihadapi setiap staf keuangan itu. Oke, terima kasih Kak Famila. Lanjut kita akan ke bidang keanggotaan dan keorganisasian lagi ke Kak Naufal. Halo Kak Naufal. Ya, halo ya. Oke Kak, jadi kemarin itu ada yang tanya dari @farah_aziza815. Kak, kalau jadi pengurus Kopma itu syaratnya apa saja ya? Untuk syarat menjadi pengurus Kopma itu ada beberapa tahapan. Yang pertama harus mengikuti rangkaian pendidikan atau diklat-diklat yang ada di Kopma. Yang pertama harus mengikuti pendidikan dasar juga Diksar, diklat dasar itu. Yang kedua harus mengikuti diklat menengah, Dikmen. Setelah Dikmen itu nanti ada kegiatan magang. Jadi kalau ingin melanjutkan itu harus wajib untuk mengikuti magang. Setelah adanya magang nanti lanjut mengikuti Dikjud, pendidikan lanjut. Dan setelah Dikjud itu nanti ada asisten, jadi masuk ke kepengurusan tapi sebagai asisten di setiap bidang-bidang di kepengurusan Kopma. Nanti setelah itu bisa melanjutkan menjadi pengurus. Jadi setiap tahapan-tahapan dari awal itu sampai Dikjud dan masuk ke asisten pengurus nanti baru bisa untuk jadi pengurus di kepengurusan koperasi GWK ini nanti. Oke, berarti tahapannya cukup banyak ya Kak ya, mulai dari Diksar sampai ke Dikjud. Itu masih perlu magang dan juga ASB ya Kak? Ya, jadi butuh waktu hampir setahun juga untuk mengikuti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari @isa_hanistur Surabaya. Apakah Kopma bisa diadakan secara mentoring? Apakah Kopma bisa diadakan secara mentoring? Kemungkinan diadakan secara mentoring itu bisa. Ya, apapun yang mungkin membuat Kopma menjadi lebih baik akan selalu dilakukan. Jadi segala sesuatu yang memungkinkan untuk kebaikan anggota, kebaikan pengurus juga yang ada di Kopma GWK ini harus dilakukan dan supaya Kopma bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Naufal. Lanjut ke Kak Famila dari bidang keuangan. Halo Kak Famila. Iya.
Oke Kak, jadi ini ada pertanyaan dari @detil.metil. Kalau anggota Kopma belum membayar simpanan wajib lebih dari 1 bulan, itu solusinya seperti apa ya Kak? Kalau dari Kopma sendiri, kita itu udah mengingatkan. Tapi kan nggak mungkin juga kita ngingetin satu-satu per anggota, soalnya anggota Kopma kan banyak. Jadi kita ngingetinnya ya lewat dari Instagram Kopma sendiri itu. Gitu. Kalau emang sudah hampir 1 bulan nggak bayar, udah diingetin tapi tetap nggak bayar, kita lakukan rasionalisasi. Jadi itu rasionalisasinya dilakukan 6 bulan. Selama kalau anggota Kopma tidak membayar 6 bulan, itu bisa dikeluarkan dari koperasi. Nah, sebelum kita keluarkan dari koperasi, kita memberi informasi dulu kepada anggota, bagaimana apa mau membayar atau tetap dilakukan rasionalisasi. Oke, berarti dari Kopma sendiri memanfaatkan teknologi ya Kak ya untuk mengingatkan anggotanya secara online. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari bidang keuangan sendiri, hal apa sih Kak yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan? Kalau di bidang keuangan sendiri, kita tuh harus benar-benar memperhatikan setiap pengeluaran dan pemasukan. Kita memisahkan antara per stafnya sih, biar nggak ada penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan wewenang. Jadi kita pisahkan penerimaan kas sendiri, pengeluaran kas sendiri, terus staff untuk mencatat itu juga sendiri, yang memegang uang cash itu juga sendiri, terus yang mencatat simpanan anggota itu juga sendiri. Gitu sih kalau di keuangan. Terus lebih diperhatikan lagi setiap pengeluaran dan pemasukannya. Kita cek bukti-buktinya itu benar-benar benar-benar transaksinya itu benar-benar terjadi apa enggak gitu. Aku mau tanya nih Kak, pertanyaan terakhir dari aku ya. Pesan dan pesan Kak Famila menjadi kepala bidang keuangan seperti apa ya Kak? Kalau itu sih jadi kepala bidang itu ya ada enaknya ada enggaknya. Enaknya itu kita bisa belajar dari staff-staff kita mengenai kita bisa menghandle lah, istilahnya kita bisa menghandle para staff-staff kita. Kita juga bisa belajar dari setiap karakter staff-staff kita. Terus selain itu kendalanya itu susah karena setiap orang itu kan beda karakter. Kita susah menyatukan mereka gitu. Kadang itu ada yang diingatkan tapi susah. Terus ada juga yang diingatkan itu susah. Terus kalau dibilangin itu juga susah, tapi enak aja gitu loh. Tetap dilakuin sama mereka. Kita bisa menghandle mereka agar bisa belajar juga sih jadi seorang pemimpin dari setiap karakter mereka. Gitu. Kalau pesannya Kak untuk kepala bidang keuangan selanjutnya itu gimana Kak? Kalau pesannya itu yang tegas sih. Kalau menurutku nanti untuk kepala bidang selanjutnya itu yang tegas. Gitu. Nah, terus yang teliti. Kalau menurutku aku sendiri itu masih kurang teliti. Tegas, teliti. Terus selalu ngingetin ke staff-staffnya. Tugas-tugasnya apa gitu. Oke, terima kasih Kak Famila. Ya. Lalu untuk Kak Noval, gimana Kak pesan dan pesannya untuk kepala bidang BKK selanjutnya? Untuk pesan untuk kepala bidang BKK selanjutnya, yang pertama itu ya harus bertanggung jawab tentunya, karena menghandle banyak anggota itu juga nggak mudah juga. Anggota Kopma sendiri juga banyak. Terus kemudian
harus memiliki inovasi-inovasi atau ide-ide yang bagus juga, karena sebagai BKK ini perlu ide-ide untuk agar anggota itu juga tetap selalu mengikuti Kopma ini, tetap termotivasi untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan Kopma. Kalau kegiatannya idenya kurang baik atau kurang menarik, nanti juga anggota juga kurang tertarik juga. Terus kemudian yang paling penting itu juga ada ketegasan juga, seperti yang dikatakan Mbak Famila, itu kalau kita tidak tegas mungkin nanti anggota atau staf-staf kepengurusan kita juga tidak berjalan dengan baik. Jadi memang harus memiliki ketegasan juga. Seperti itu saja mungkin. Kalau pesannya Kak, selama menjadi kepala bidang BKK, ya apa? Kesannya ya mungkin juga menurutku ini sebuah pengalaman yang berharga ya, untuk menjadi amanah menjadi kepala bidang keanggotaan dan keorganisasian. Karena di sini saya juga belajar untuk menghandle banyak kegiatan, menghandle banyak anggota dari koperasi. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi banyak karakter teman-teman seperti apa. Jadi ya memang harus banyak bersabar juga sih sebenarnya kalau menjadi kepala bidang seperti ini, karena tentunya banyak ada tekanan, ada tantangan juga. Jadi memang harus selalu bisa menghadapi masalah-masalah itu, harus cepat gitu, nggak boleh banyak mengeluh sih sebenarnya sebagai kepala bidang ini. Oke, berarti lebih ke itu ya Kak, apa konsisten dan juga tanggung jawab sebagai pemimpin ya untuk menjadi kepala dalam organisasi. Ya mungkin seperti itu juga ya. Oke, jadi masih ada satu pertanyaan lagi ya Kak, untuk Kak Noval dan juga Kak Pamila. Menurut Kak Noval sama Kak Pamila, adanya podcast seperti ini tuh gimana Kak? Kamu dulu, Val. Ya, untuk adanya podcast seperti ini mungkin bisa membantu anggota-anggota koperasi itu lebih tahu mengenai koperasi Kopma GWK ini seperti apa. Jadi lebih banyak pertanyaan, lebih banyak pengetahuan yang kita dapat sebenarnya. Jadi, kalau podcast seperti ini mungkin nanti bisa ditambah narasumbernya, atau yang ditanya itu mungkin ditambah bukan hanya dari pengurus, mungkin dari anggota juga bisa. Karena kita juga butuh bagaimana pandangan dari anggota sendiri seperti apa untuk kedepannya, untuk Kopma juga dibutuhkan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Noval. Kalau Kak Pamila gimana Kak? Kalau dari aku, adanya podcast ini sangat membantu sih untuk anggota-anggota Kopma yang akan menjadi pengurus Kopma. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan saat mereka menjadi pengurus di Kopma. Oke, kita sudah selesai pembahasan tentang Q&A. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Noval dan juga Kak Pamila yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan dari aku mohon maaf kepada Kak Noval dan juga Kak Pamila. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, entah secara online atau offline, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Noval dan juga Kak Pamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.